Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengelaborasi materi berikutnya, yakni PR proses atau bagaimana proses untuk mengaplikasikan aktivitas-aktivitas PR di dalam organisasi. Ini adalah abreviasi yang paling sering disebut untuk mengistilahkan rangkaian proses public relations. Ada RACE dan ada juga ROPE yang sebenarnya sama saja. RACE adalah abreviasi dari Research, Action Plan, Communication Tactics, dan Evaluation. Adapun ROPE itu sebenarnya hampir sama, hanya saja ia merupakan abreviasi dari Research, Objectives, kemudian ada Implementing Plan, dan yang terakhir masih sama-sama yaitu Evaluation. Nah, apa kemudian yang dilakukan saat yang dimaksud dengan kata research itu? Di mana semua keseluruhan bagian ini, yakni 4 hal ini merupakan bagian dari apa yang sering disebut sebagai dynamic model, meskipun julukan lain tetap lebih mengarah pada PR proses. Kalau kita menengok kembali apa yang sudah kita pelajari pada mata kuliah media komunikasi dakwah, di mana salah satu kompetensi yang ada yaitu perencanaan strategis program komunikasi, sebenarnya hampir sama, hanya saja kompetensi waktu itu adalah kompetensi umum, sementara di sini kompetensinya adalah kompetensi terkait public relations. Jadi lebih khusus, tapi sebenarnya kompetensi yang sudah kita pelajari pada mata kuliah di semester lalu itu merupakan kompetensi dasar yang hanya tinggal perlu dikembangkan disesuaikan dengan konteks perencanaan strategis program komunikasi yang kita helat. Yang pertama kita lihat di sini ada research atau penelitian. Sebenarnya yang dimaksud dengan research ini adalah bagaimana cara kita memverifikasi analisis masalah atau analisis situasi sebelum kita merumuskan strategi apa yang digunakan untuk meraih tujuan. Jadi dulu kita sudah pernah belajar, kita memahami dulu ideal state atau kondisi ideal yang diinginkan, kemudian real state, kondisi real atau nyata yang sekarang sedang kita hadapi, lalu kita merumuskan tujuan dari program yang akan dilakukan, menganalisis segmentasi audiens atau halayak yang akan dituju, untuk kemudian kita memverifikasi melalui penelitian hal terakhir, yakni strategi apa yang perlu dilakukan untuk sampai kepada tujuan, tentu setelah menimbang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua adalah objektif atau action plan, yakni bagaimana kita merumuskan perencanaan. Terkait dengan objektif, kita sudah secara detail mempelajarinya lewat submateri manajemen by objektif pada mata kuliah MKD, dan teman-teman tinggal mengkaji ulang betapa pentingnya manajemen berdasarkan tujuan, atau ya seperti yang disebutkan oleh Stephen Covey, ya, memulai dari akhir. Ketika kita tahu kita akan berakhir di mana, lebih mudah bagi kita untuk mengarahkan apa yang harus kita lakukan, kendaraan apa yang harus kita gunakan, tools apa yang akan kita pakai untuk sampai kepada tujuan. Adalah penting dalam hal merumuskan tujuan ini untuk menyadari kondisi umum apa yang ingin dicapai atau yang biasa disebut dengan tujuan umum, goals objective, GO, ya, kemarin kita sudah belajar di semester sebelumnya. Kemudian kita merumuskan tujuan yang terukur untuk kemudian kita bisa menganalisis di akhir pada masa evaluasi apakah kita sudah sampai tujuan atau belum. Sesuatu rumusan tujuan yang biasa disebut dengan terminal objective atau TO. Dibuka kembali materinya. Kemudian karena untuk sampai pada tujuan yang terukur itu kita memerlukan aktivitas atau kegiatan untuk sampai pada tujuan tersebut, maka kita memerlukan rumusan intermediate objective.
Dan di sini perumusan tujuan ini sangat penting karena ini terkait dengan perencanaan strategis yang akan dilakukan. Jadi begitu mengetahui tujuan apa yang kondisi ideal apa yang kemudian ingin dicapai, tujuan terukur apa yang kemudian nanti bisa kita analisis untuk mengindikasikan apakah program kita berhasil atau tidak. Kemudian aktivitas-aktivitas apa yang kiranya perlu dilakukan untuk sampai pada tujuan tersebut. Nah, berdasarkan intermediate objektif ini kita bisa membreakdown menjadi program apa yang perlu dilakukan karena memang program planning itu datang setelah objektif. Setelah kita merumuskan tujuan umum, merumuskan terminal objektif yakni tujuan yang terukur, kita bisa merumuskan program aktivitas atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk sampai kepada tujuan yang terukur tersebut. Sesuatu yang disebut sebagai intermediate objective. Sehingga dalam dynamic model, perumusan manajemen by objective itu kerap disebut dengan objectives and program planning. Selanjutnya, setelah kita tahu kondisi ideal, tujuan terukur, dan aktivitas atau program yang perlu dilakukan, kita bisa merumuskan treatment apa yang perlu dihelat supaya program tersebut terlaksana dengan baik. Jadi kalau sebelumnya kita melakukan planning atau perencanaan, nah sekarang kita melakukan perumusan taktik komunikasi. Apa bedanya planning dengan taktik? Jadi kalau planning itu perencanaan umum, kita merumuskan berdasarkan tujuan. Kalau taktik itu, kita merumuskan secara lebih spesifik alat apa yang perlu kita gunakan untuk sampai pada tujuan tersebut. Misalnya, kondisi yang ingin diraih atau GO-nya, global objektifnya adalah supaya organisasi mendapatkan reputasi yang baik dari publik. Nah, ini kan masih belum terukur. Kemudian kita bisa mengukurnya dengan membuat terminal objektif seperti mendapatkan, misalnya salah satunya adalah mendapatkan ulasan yang baik dari media, sehingga memerlukan intermediate objektif atau program yang terkait dengan media relation. Misalnya, secara rutin mengirimkan press release terkait kegiatan-kegiatan organisasi sebanyak 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu, misalnya. Nah, hal-hal yang umum seperti ini disebut sebagai planning, tapi taktik itu lebih spesifik. Misalnya, kita sudah merumuskan secara khusus media mana yang mau dituju. Padahal misalnya di Indonesia sendiri tentu ada banyak media, belum media sosial, media cetak, media online, media massa online, dan seterusnya. Nah, ketika kita merumuskan secara spesifik, misalnya, kita akan mengirim press release ke media online, yaitu Republika Online dan Kompas.com misalnya. Nah, menyebut secara spesifik alat media yang jelas itu disebut sebagai sudah masuk pada kondisi perumusan taktik ya, dan tentu saja taktik tersebut harus dibarengi dengan implementasi. Jadi kalau memang tadi programnya mengirim press release 1 minggu 1 kali minimal ke media-media tertentu, kemudian dirumuskan taktiknya, media mana saja sudah ada listnya, ya tentu saja diimplementasikan dengan pembuatan press release sebagaimana yang diprogramkan. Adapun evaluasi, teman-teman sudah tahu sendiri bagaimana cara mengevaluasi sebuah program melalui work plan dan budget plan. Kita sudah belajar cara membuat rencana kerja melalui Gantt chart atau diagram Gantt lewat sebuah metode PERT CPM, yaitu Program Evaluation and Review Technique, yang secara jelimet sudah kita pelajari di semester yang lalu, yang dirangkaikan dengan menentukan CPM atau Critical Path Method. Teman-teman bisa mengulang kembali, mereview kembali materi-materi tersebut, yakni tentang bagaimana mengimplementasikan suatu program kerja dan membuat evaluasi ya berdasarkan tools yang sederhana seperti yang dicontohkan oleh Gantt chart. Kemudian juga budget evaluation sudah pernah kita pelajari. Ini hanya mengulang saja karena secara taktis teknik-teknik yang dilakukan untuk merumuskan tujuan, melakukan problem analysis,
kemudian merumuskan taktik komunikasi seperti pada media planning maupun message planning, bahkan sampai pada work plan dan evaluation-nya sudah kita pelajari secara rinci insya Allah pada materi sebelumnya di semester sebelumnya. Nah, akhirnya untuk menyempurnakan materi PR proses ini, berikut langkah-langkahnya secara detail. Teman-teman tentu saja diminta untuk mereview hasil belajar strategic planning. Kalau teman-teman bisa melihat di My Class semester sebelumnya terkait perencanaan strategis berdasarkan model general system, kita sudah pelajari bersama ya. Ada banyak sekali di sini yang disebut dengan research itu kalau di perencanaan strategis adalah melakukan analisis program, mengidentifikasi segmentasi audiens dan berusaha untuk merumuskan atau mengenali perilaku-perilaku dari audiens terkait dan memverifikasinya dengan penelitian. Sesuatu yang dalam the dynamic model disingkat dengan kata research. Kemudian, nah ini adalah bagian kedua dari ROP atau research objektif. Nah, ini adalah objektifnya, bagaimana caranya kita merumuskan manajemen program berdasarkan objektif terkait kondisi ideal, kemudian kondisi yang terukur, kemudian merumuskan program atau aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi ideal yang terukur tersebut. Berikutnya tentu saja adalah merumuskan taktik komunikasi dan mengimplementasikannya dengan perencanaan perencanaan pesan, kemudian perencanaan media atau channel, membuat analisis kerja dan perencanaannya, analisis biaya, supaya kemudian tools dari work analysis yang kita pelajari kemarin menggunakan part CPM itu bisa sekaligus juga budgetnya bisa dilakukan untuk mengevaluasi strategi ataupun perencanaan program yang dilakukan. Apakah sudah berhasil atau belum. Demikian materi terkait dengan PR proses sekilas saja karena sebenarnya secara rinci teknik-tekniknya sudah kita pelajari pada semester sebelumnya karena pada mata kuliah semester sebelumnya salah satu kompetensi yang yang ingin diraih adalah teman-teman memiliki kompetensi untuk merencanakan program komunikasi secara umum. Hanya ketika kemudian berbicara dalam konteks PR, perencanaan strategis program komunikasi tersebut secara spesifik dilakukan untuk melakukan perencanaan strategis program komunikasi untuk aktivitas-aktivitas public relations. Sampai di sini, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.